kenikmatan dalam rupa kita bukan untuk diselewengkan. Kadang-kadang ketampanan sama kecantikan jadi fitnah. Kenapa? Iman dulu. Ya karena yang nanti masuk ke dalam surganya Allah itu orang beriman. Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan menyebabkan orang kepada kekafiran. Kenapa? Ya apa-apa, yang penting dia bahagia. حي على الفلاح. Ya. Kemudian kalau diukur selanjutnya surga itu dari yang namanya kecantikan, rupa, ya. Ketampanan ini juga sama. Kadang-kadang ketampanan sama kecantikan jadi fitnah. Bener. Makanya tadi tuh ya adanya selingkuh, ya perbuatan selingkuh, menyeleweng gitu kan. Main hati tuh bahasa halusnya. Main hati di luaran. Nah itu ya modal kita manusia tuh ya. Modal kita manusia, Bapak Ibu sekalian. Yang dilihat utamanya, pertamanya adalah fisik. Iya. Jadi ada daya jual. Nah, mohon maaf nih, ya. Jadi tampang itu, face itu ya, itu rupa itu bisa jadi daya jual. Itu jadi malapetaka. Ya. Menjadi musibah besar. Akhirnya apa? Rumah tangga kembali lagi berantakan. Suami ya disenengin sama wanita-wanita di luar. Kenapa? Karena ketampanannya. Mungkin iya gajinya pas-pasan. Pas beli mobil ada gitu kan. Pas mau beli rumah lagi ada tuh pas-pasan tuh. Yang enak kan kita begitu ya Bu ya. Bu? Halo? Oh iya, nggak tidur kan Bu? Enggak ya, alhamdulillah. Takutnya usah ceramah ibu yang nggak kelihatan karena pakai tirai, pakai hijab, tidur gitu, makanya saya bangunin. Baik ya, nah ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan dalam rupa kita bukan untuk diselewengkan, bukan untuk kita melupakan kewajiban kita di rumah. Nah ini ikhwati iman, selanjutnya ayo, ciri-ciri kita punya keluarga yang dimana keluarga ini bisa membawa kita ke surga. Yang pertama, beriman, sama-sama beriman. Karena kalau beda akidah, beda agama, susah ngebimbingnya. Tuh. Jadi keyakinan juga harus sama. Nggak boleh dalam keluarga orang beriman itu beda agama, jangan. Bahkan statusnya menjadi berzina. Mohon maaf. Jadi bila ada suami sama istri lain agama, suaminya muslim, kemudian istrinya non muslim, ya mohon maaf itu zina. Tidak boleh. Nah ini. Jadi baik orang tua termasuk anak-anak kita itu satu akidah. Ya. Kenapa? Iman dulu. Ya karena yang nanti masuk ke dalam surganya Allah itu orang beriman. Kan gampang jawabannya. Kok kenapa ukurannya yang menjadi barometer awal adalah iman? Ya itu jawabannya. Karena nanti yang Allah masukkan ke dalam surga itu adalah orang-orang beriman. Sekalipun ada orang beriman yang langsung masuk surga, nih perkaranya yang penting masuk surga kan kita. Ada orang-orang yang beriman langsung masuk surga, ada orang-orang yang beriman, mohon maaf, ditunda masuk surganya. Alias apa? Tersiksa dulu di neraka. Kok bisa ya? Ada.
Orang-orang beriman, orang-orang Islam yang masuk neraka dulu baru nanti diangkat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Caranya bagaimana? Caranya itu keluarga nanti yang dari surga sama Allah. Coba lihat, ada nggak keluarga kamu di neraka? Coba ada yang nggak yang kamu kenal nih Pak Bu, jamaah, para soimin soimat yang berbahagia, nanti di surga ketika kita tidak melihat ayah bunda kita, ya, di surga tidak melihat suami, istri atau pasangan kita tidak melihat anak-anak kita di surga, sama Allah suruh kita melihat ke neraka. Tuh Pak, jadi kita dikasih kesempatan untuk melihat neraka Pak. Ibu yang berbahagia, nanti dilihat situ, ya Allah, mohon maaf, itu bapak saya, Allah angkat. Ya Allah, itu putra saya, putri saya, anak saya, angkat. Ya Allah, itu suami saya, diangkat sama Allah. Jadi keluarga ternyata menjadi penolong kita di surga, menjadi penolong kita di akhirat, ya. Kenapa Allah angkat? Karena dalam hatinya masih punya iman. Tapi jika dalam perjalanan keluarga ada yang murtad, tahu itu ayahnya, tahu itu bundanya, tahu itu anaknya, ternyata waktu di dunia sampai akhir hayatnya murtad, beda agama, sama Allah ditolak. Ya Allah, itu putra saya. Bukan, itu bukan putramu. Dulu semasa hidupnya sampai akhir hayatnya dia beda agama sama kamu, ya. Dia punya pasangan, lebih mentingin pasangannya, ya. Mau nikah dengan pasangannya lalu pindah agama, itu lebih penting. Makanya cinta jadi buta. Banyak kan Pak? Cinta menyebabkan kebutaan manusia. Banyak. Cinta wanita, cinta tahta, cinta harta, sehingga mata jadi buta. Tuh. Nih, ya. Cinta terhadap wanita bisa menyebabkan orang berlain agama, berpindah agama. Banyak kejadiannya, ya. Nikah dengan seseorang, pindah agama. Ini fenomena para artis dan selebritis nih Pak Bu. Ya. Jadi ada artis yang udah Islam nih, ya, ketemu sama seorang laki-laki atau seorang perempuan, ternyata beda karena cinta membutakan dirinya, membutakan hatinya, pindah agama, sampai orang tuanya nangis, jangan nikah segala macam dan sebagainya. Tuh, cinta. Cerita yang kemarin-kemarin tuh, mantan gubernur di sini, di DKI kan, keluar dari penjara itu, nikah dengan seorang polwan Bandung. Ini cinta nih. Ketika diwawancarai orang tuanya, kenapa? Ya papa, yang penting dia bahagia. Ini nih, ya, nggak apa-apa, yang penting dia bahagia. Oh silahkan cari kebahagiaan di dunia saja, silahkan. Mau dunia saja bahagia, monggo silahkan. Allah di dunia ini punya aturan, apalagi nanti sampai di akhirat lebih punya aturan lagi. Cinta, ya. Cinta terhadap wanita, terhadap pria. Kemudian cinta terhadap tahta. Banyak orang yang rela menanggalkan akidahnya demi harta, demi tahta, demi kedudukan. Lalu cinta terhadap harta. Banyak saudara-saudara kita tahun-tahun sebelumnya, ya, tahun-tahun yang lalu, mereka gara-gara diberikan iming-iming harta, ya, mereka rela meninggalkan agama. Ada ceritanya satu desa mereka dimurtadkan. Allahu Akbar. Ini coba dibayangkan Pak, ini salah siapa? Salah kita loh. Karena kata Rasulullah, kadal fakru ayyakunal kufra. Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan menyebabkan, ya, orang kepada kekafiran. Ternyata benar. Kemiskinan, kefakiran saudara-saudara kita, dengan itu pindah agama,
Itu ya salah satunya kesalahan itu dari kitanya juga. Kenapa demikian? Kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian kepada saudara-saudara kita. Makanya hati-hati sekitar masjid ini yang ya, karena kan kita tahu masyarakat tidak semuanya kaya. Ada fakir miskin, ada orang duafa, ada anak yatim, ada anak piatu yang butuh perhatian kita, Pak. Nih, ya. Sampai saya punya siswa nggak sekolah gara-gara nggak ada ongkos, Pak. Sedih saya. Bapaknya ya sudahlah, kerjanya begitu. Ya, artinya sehari kadang bawa duit, terkadang tidak. Ini ketika dipanggil ibunya, orang tuanya, ibunya yang datang ke saya, ya sambil nangis otomatis gitu. Otomatis nangis, anaknya pun laki-laki lagi. Laki-laki. Ikut nangis. Ngerasain bagaimana orang tuanya cari duit, sampai-sampai mau berangkat ke sekolah saja nggak punya ongkos, nggak berangkat. Nah ini kan jadi perhatian. Sampai saya tanya, itu RT-nya tahu nggak bahwa ibu atau suami ibu ya itu dalam keadaan duafa? Sampai saya tanya demikian. Ntar kalau ada orang non muslim, mohon maaf ya, kemudian menawarkan jasanya, ini rumahnya juga bukan rumah dia, rumah mertua, rumah suaminya, dan orang tua suaminya itu masih ada. Mau nggak ibu, mau nggak bapak punya rumah, ya, bapak dapat kerjaan yang layak, tapi bapak, ibu dan anak-anak ibu dan bapak pindah agama. Ngeri. Yuk, jadi mari kita kuatkan pondasi kita. Apa itu? Keimanan kita dalam keluarga. Penting kita memelihara, menjaga akidah kita sebagai kepala rumah tangga, ibu yang di belakang sebagai ibu rumah tangga, ya. Kepada anak-anak kita berikan pendidikan Islam yang sebenarnya. Jangan asal lewat saja. Benar, jangan asal lewat saja. Akhirnya apa? Kalau memberikan ajaran agama selewat saja, ya begitu. Anak lebih getol megang HP, anak lebih getol megang remote televisi ketimbang megang Al-Quran atau Iqra. Coba lihat anak-anak kita, putra putri kita di rumah. Lihat, habis sahur, makan sahur, ngelihat TV. Ini kita dibodohi loh, mohon maaf nih jamaah, kita dibodohi oleh acara-acara televisi pada saat berbuka dan pada saat sahur. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, kita diajarkan kan bahwa waktu jelang berbuka dan waktu sahur menjelang waktu subuh itu waktu-waktu yang doa-doa kita diijabah. Coba saja bayangkan jam 3 ketawa-tawa, anak kita sudah bangun nyari acara yang lucu, ya, yang menghibur, padahal itu ya sepertiga malam, jam 3 sepertiga malam sampai waktu subuh, langit pertama sampai langit kedua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mau doa apa? Pasti aku ijabah. Apalagi ini bulan Ramadan. Akhirnya disuguhkan dengan tontonan. Jangan salahin pihak stasiun televisi, jangan. Itu tergantung kitanya. Gitu loh. Ya. Contoh rokok, ini mohon maaf nih, saya yakin bapak-bapak sama jamaah nggak ada yang rokok di sini. Ya nggak ada lah, sekarang kan waktunya puasa, nggak tahu ntar habis maghrib gitu. Ya. Tuh, ya. Iya, ini mohon maaf nih ya. Ini karena kita sayang istri, Pak, anak juga kita sayang. Nih, ya. Rokok sudah tahu menyebabkan kanker. Tuh, ya. Menyebabkan kezoliman buat orang yang menghisap asap secara pasif. Jadi perokok pasif itu kan, ya, itu lebih berbahaya ketimbang perokok aktif. Gitu. Tuh, kan ada yang ngejawab tuh. Nah, ini lihat. Ya. Jangan salahin produsen rokok, ya, pabrik rokok, jangan, kita sendiri. Kan hidup ini penuh pilihan, Pak. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Kita mau mana? Ya, mau menzolimi orang
Atau kita pengen membuat orang hidup lama. Tuh. Loh kok nyalain orang, Pak? Nih, jamaah ya. Ayo. Jadi kita kembali. Keimanannya diperkokoh. Yang kedua, nih ya, yang kedua, adanya keinginan yang kuat dari seisi rumah. Jadi di antara keluarga ya, itu memiliki keinginan yang kuat untuk apa? Untuk sama-sama bisa menciptakan surga di dalam keluarga ya, di rumahnya, dan termasuk sama-sama meniti surganya Allah nanti di akhirat. Punya keinginan. Karena kalau cuma suaminya doang, ayahnya doang yang pengen ke surga, apa bisa? Kita pengen nih jamaah masuk surga itu dengan keluarga. Nggak ada keluarga kita itu yang masuk ke neraka dulu, jangan. Masuk surga secara langsung. Keinginan kita begitu, Pak. Ya Allah. Makanya kalau kita ingat Nabi marah sama 3 orang ya, pemuda. Nih, pemuda kan gejolak ininya, girohnya tuh luar biasa ya. Nih, tanggal 22 pemuda sini mau ke KPU nggak nih? Ya? Oh, banyak. Ya. Nanya kepada Siti Aisyah tentang ibadahnya Rasulullah, kan 3 pemuda ini. Ya, Ummul Mukminin, wahai Aisyah, terangkan kepada kami ibadahnya Rasulullah SAW. Dijabarkan begini, kata Siti Aisyah. Oh, kalau gitu, kata pemuda yang pertama, aku akan melaksanakan sholat malam setiap malam tanpa tidur. Kemudian yang kedua, saya akan berpuasa sepanjang hari. Kemudian yang ketiga, aku tidak akan menikah. Karena dengan menikah ya, permasalahan makin nambah. Tuh, gitu. Kan banyak orang yang tabatul tuh, lebih seneng jomblo. Tuh, ini di sini alhamdulillah nggak ada yang jomblo ya. Bapak-bapak ada yang jomblo di sini? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Pemuda apalagi sudah punya keluarga. Nih, Rasulullah dengar tuh. Keluar Rasulullah. Beliau mengatakan kepada 3 pemuda ini, aku lebih takwa daripada kalian. Yang pertama, aku sholat tahajud tapi aku tidur. Aku saum tapi aku berbuka. Dan aku pun menikah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sunnah itu apa? Nikah itu sunnahku, kata Rasul. Siapa yang benci kepada sunnahku, tidak mau menikah, maka bukan dari golonganku, bukan dari umatku, kata Rasulullah. Tuh, jadi bapak yang sudah, mohon maaf, istrinya meninggal, boleh nikah lagi kan? Ini sunnah. Ya. Jadi anak-anak di sini nggak ada anak-anak pada kemana, Pak? Oh, kan diajak, Pak, anak-anaknya biar kajian ini hidup dengan anak-anak. Ya. Itu. Baik ya. Yang kedua sudah keinginan. Yang ketiga sekarang, ya, buat aturan. Setelah punya iman, punya keinginan bersama-sama, buat aturan yang disepakati. Anda mau menikah dengan saya? Ya, baik. Komitmen dengan ibadah Anda. Anda nanti akan menikahi saya, nih perempuan yang ngomong gitu. Anda akan menikahi saya, akan menjadi imam saya. Siap? Nah, ini adanya sebuah aturan. Jangan main nikah, udah seneng-seneng ya cinta, udah yuk nikahin. Nanti mengenai rumah tangga berjalan aja deh. Oh, nggak bisa begitu. Ini Pak, ya. Ini kita berikan modal dari sekarang untuk pemuda-pemuda kita. Anda nanti menjadi imam, wahai pemuda. Itu istri nanti bisa nggak kamu bimbing? Bisa nggak kamu menjadi imam, pemimpin yang soleh? Jangan suami ya ngajarin nggak bener, nyontohin nggak bener, nggak sholat, nggak bisa ngaji, ini malu nih. Ya Allah. Makanya Pak, Bu,
punya menantu atau calon menantu, cari yang pintar ngaji, rajin sholat, gitu kan. Dites tuh sebelum mau nikahin, dites nggak apa-apa. Anak benar mau dengan anak saya? Iya bapak, iya ibu. Oh kalau anak sekarang manggilnya tante sama om, karena belum jadi mertua, ya. Iya tante, wah saya serius 200%, wah bukan 100% lagi, 200%. Iya om, saya pengen nikahin. Oh begitu. Agama anda ditanya kan? Agama anda Islam om. Oh ya udah. Baik. Ibu, itu di lemari ada Al-Quran. Wah mulai, ngapain nih? Nah itu ngapain nih katanya. Coba bapak mau denger nih, ya. Om mau denger, mungkin tante juga sama mau denger. Kamu baca Al-Quran bisa apa enggak? Aduh om, tiba-tiba kok perut saya mulus ya. Izin dulu. Waduh lama di kamar mandi. Ya Allah ini anak udah 1,5 jam lebih. Ngapain ini anak? Oh, dia pingsan di dalam, panas dingin. Ya Allah jamaah. Nah ini hati-hati karena dia bakal jadi pembimbing, imam. Kita nggak mau tertipu, ya. Makanya jangan beli casing, ya. Jangan lihat casingnya, tapi lihat isinya. Bener nggak? Bener dong. Kalau kita bisa meminjam katanya Agim kan begitu, ya. Al-Ustaz Kiai Haji Abdullah bin Nasir, jangan cuma ngelihat casingnya doang, tapi perlu isinya. Buat apa beli HP bagus tapi nggak bisa nyala? Tuh. Sama ngelihat seseorang jangan dari ketampanannya lagi, kecantikannya lagi, isinya yang penting. Toh Allah juga ngelihat manusia bukan dari tampangnya kok, bukan dari kesempurnaan fisiknya, tapi dari hatinya, dari amalannya. Makanya ayo buat aturan, ya, sebelum menikah termasuk ketika sudah menikah. Baik, sekarang gantian. Anda Adinda, manggilnya Adinda nih. Adinda nanti siap menjadi istri Kakanda, maka siap pula untuk menutup aurat. Tuh, ya. Siap mengenakan jilbab, siap dengan hijabnya. Tuh. Penting ini sebuah aturan dijalankan, termasuk ketika sudah punya anak. Ini kita sudah punya anak, mau gimana kan nih anak kita nih biar menjadi anak yang soleh bagaimana kan nih, didik dengan secara Islam. Nih waktu bayi didengerin lagu dangdut, ya. Coba waktu bayi didengerin lagu dangdut, ya kan. Yang gimana tuh, yang hei sayangku, aku cantik gitu, ya. Ya Allah, itu akhirnya anak-anak balita ngerti acara itu. Lagu itu akhirnya apa? Ketika dengar itu joget dia. Ya Allah, tuh. Ini mana mau Islami? Nah, gitu. Ingat di surga nggak ada lagu dangdut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hobi lagu dangdut di surga nggak ada. Deh, ya. Jangan menyesal nih. Masuk surga nggak ada dangdutan. Ya. Baik. Yang ketiga itu ya. Lalu yang keempat, komitmen. Adanya sebuah komitmen. Sudah punya aturan, komitmen nggak dengan aturan itu? Ya. Suami komitmen nggak jadi kepala rumah tangga yang soleh, pemimpin yang soleh. Nih, ya. Istri pun sama, anak-anak pun sama, komitmen. Ya. Itu 4 hal yang mesti dijalankan, yang mesti ada dalam rumah tangga kita, sehingga akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita dan keluarga kita ke dalam surganya, yang tentunya kita harapkan, yang tentunya nanti kelak kita akan tuju. Begitu jamaah. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا